Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Gasya Rinaldi dengan NIM 2414010006. Di sini saya akan menjelaskan materi tafsir Tarbawi Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin, yang artinya, dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpa kepadamu. Tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik dari orang yang sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi doikim mimma yamkurun. Artinya, dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun, yang artinya, sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Adapun asbabun nuzul dari Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 secara umum tidak disebutkan secara khusus untuk ayat tersebut, tetapi ayat-ayat tersebut berisi petunjuk Allah kepada Nabi Muhammad tentang metode berdakwah dengan hikmah, nasihat yang baik, dan juga kesabaran dalam menghadapi penolakan kaum musyrik. Namun, para ulama menjelaskan bahwasannya ayat 126 hingga 128 ini berkaitan dengan peristiwa perang Uhud, khususnya ketika Nabi Muhammad SAW melihat jasad pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang gugur sebagai syahid yang telah dimutilasi oleh kaum Quraisy. Karena sangat marah dan sedih, Nabi SAW sempat berniat membalas perlakuan mereka dengan tindakan yang lebih keras terhadap musuh tersebut. Maka Allah menurunkan firman-Nya, dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama, seperti siksaan yang ditimpa kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik dari orang-orang yang sabar. Nah, dalam Quran surah An-Nahl ayat 126 ini sebagai peringatan agar kaum muslim itu tidak melampaui batas dalam membalas kezaliman. Selanjutnya, ayat 127 sampai 128 meneguhkan Nabi Muhammad SAW untuk tetap bersabar dan juga tidak bersedih hati secara berlebihan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, dan juga meyakini bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan At-Tirmizi, dan para ahli tafsir ketika menjelaskan sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Selanjutnya yaitu poin-poin tarbawi yang terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 129. Yang pertama yaitu pentingnya berdakwah dengan hikmah atau kebijaksanaan. Dakwah dan pendidikan itu harus dilakukan dengan cara yang bijaksana, sesuai dengan kondisi, usia, dan juga kemampuan orang yang diajak untuk berdakwah. Seorang pendidik itu perlu memilih metode yang tepat agar pesan yang disampaikan itu mudah diterima. Yang kedua, menggunakan nasihat yang baik atau mau'izah hasanah.
Dalam memberikan arahan ataupun teguran, hendaklah menggunakan bahasa yang santun dan penuh kasih sayang. Cara yang baik akan lebih menyentuh hati dan mendorong seseorang untuk menerima kebenaran. Yang ketiga, mengutamakan dialog yang santun. Ayat ini mengajarkan pentingnya berdiskusi ataupun berdebat dengan cara yang baik, menghargai pendapat orang lain, dan juga menghindari sikap kasar. Nah, sikap inilah yang dapat menciptakan suasana yang belajar yang nyaman dan juga saling menghormati. Yang keempat, mengembangkan sikap adil yang terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 128 yang dimana mengajarkan bahwasannya balasan terhadap suatu kesalahan itu tidak boleh melebihi kesalahan yang dilakukan. Nilai ini mendidik peserta didik untuk bersikap adil dan juga tidak bertindak berlebihan. Selanjutnya yang kelima yaitu menanamkan kesabaran dalam menghadapi ujian. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya kesabaran itu merupakan sikap yang lebih baik. Nah, dalam proses pendidikan, kesabaran itu perlu diperlakukan baik oleh pendidik maupun peserta didik ketika menghadapi kesulitan dan kegagalan serta perbedaan pendapat. Yang keenam, mengendalikan emosi dan tidak mudah marah. Nah, peristiwa melatar belakangnya ayat 126 itu menunjukkan bahwasannya meskipun seseorang itu merasa sangat tersakiti, ia tetap harus mampu mengendalikan emosinya. Nah, pendidikan Islam mengajarkan pentingnya mengendalikan diri dalam setiap keadaan. Yang ketujuh, tidak berlarut-larut dalam kesedihan, di mana ayat 127 tadi mengingatkan agar kita tidak boleh terlalu berlarut dalam kesedihan karena setiap masalah itu memiliki jalan keluarnya masing-masing dari Allah. Sikap optimis dan juga tawakal itu perlu ditanamkan dalam kehidupan peserta didik. Yang kedelapan yaitu menumbuhkan ketergantungan kepada Allah. Kesabaran yang sejati itu berasal dari pertolongan Allah. Oleh karena itu, seorang muslim harus selalu berdoa dan juga memohon kekuatan kepada Allah dalam menjalani berbagai tantangan hidup. Yang kesembilan, menanamkan nilai takwa yang dimana terdapat dalam ayat 128 tadi yang menjelaskan bahwasannya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Pendidikan Islam bertujuan membentuk pribadi yang taat kepada perintah dan juga menjauhi larangannya. Yang ke-10, membiasakan sikap ihsan atau berbuat baik. Nah, ihsan ini berarti melakukan kebaikan dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Seorang peserta didik tidak hanya mampu dituntut untuk berilmu, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia. Yang ke-11, menjadi pendidik yang penyabar dan pemaaf. Seperti Rasulullah SAW yang memberikan teladan untuk bersabar meskipun menghadapi penolakan dan perlakuan buruk. Hal ini mengajarkan bahwa seorang pendidik itu harus memiliki jiwa yang lapang dan juga tidak mudah putus asa dan selalu mengutamakan perbaikan daripada hukuman. Yang terakhir yaitu membangun karakter damai dan juga humanis. Metode dakwah yang diajarkan dalam ayat ini menunjukkan bahwasannya Islam mengedepankan perdamaian, penghormatan terhadap sesama, dan juga penyelesaian masalah dengan cara yang baik. Nilai ini penting untuk membentuk karakter peserta didik yang toleran dan juga berakhlak mulia. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.